Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Semoga semua masih semangat ya untuk belajar statistika. Meski dengan segala keterbatasan yang kita miliki, saya harap tidak menghalangi kegigihan teman-teman untuk mempelajari statistika ini. Terutama bagi kalian yang memang berniat untuk melakukan skripsi nanti dengan kuantitatif. Karena bagaimanapun juga statistika ini adalah sifatnya fundamental ya bagi keilmuan positivis ya, atau nanti teman-teman yang ingin menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang satu uji korelasi, yaitu uji korelasi product moment atau Pearson's R. Ini termasuk yang parametrik ya. Uji korelasi ini kalau saya istilahkan uji sejuta umat ya, karena hampir digunakan oleh hampir semua mahasiswa dalam skripsinya, pasti ada ini. Karena nanti meskipun teman-teman ujinya regresi 2 atau 3 prediktor atau misal lebih sophisticated lagi ya, misalnya yang path analisis dan sebagainya, teman-teman tetap membutuhkan uji korelasi. Nah, untuk itu saya telah menyiapkan data di sini. Ini sekalian ada 5 data di sini sekalian nanti untuk tutorial yang korelasi parsial. Nah, di sini kita akan melakukan penelitian mencari hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan ya. Cara inputnya itu sama dengan repeated measure kemarin ya. Saya harap sudah paham semua. Nah, di sini kita bisa lihat ini dengan nilai kekayaan segini, kebahagiaannya seperti ini. Hipotesis kita adalah ada hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan. Karena ini tuh kita belum mengasumsikan hubungannya positif atau negatif. Tapi misal teman-teman ternyata sudah punya asumsi nih. Oh, berarti kayaknya kekayaan itu seiring dengan kebahagiaan, berarti hubungannya positif, berarti semakin kaya semakin bahagia, begitu kan? Oh, berarti teman-teman nanti menggunakan yang one tail dengan hipotesisnya, hipotesis alternatifnya ada hubungan positif antara kekayaan dan kebahagiaan. Jika sebaliknya, misal teman-teman mengasumsikan sebaliknya, misalnya kaya itu belum tentu bahagia, justru malah semakin kaya semakin tidak bahagia. Oh, berarti teman-teman mengasumsikan hubungannya negatif. Maka untuk itu, hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan negatif antara kekayaan dan kebahagiaan. Cuman di sini kita akan menggunakan asumsi yang netral ya, yang tutil. Kita belum mengasumsikan arahnya seperti apa. Jadi, hipotesis kita adalah hipotesis nolnya tidak ada hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan, sementara hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan. Nah, untuk melakukan uji korelasi produk moment ini ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah, karena ini parametrik, kita harus lihat jumlah subjeknya harus di atas 30. Oke, sudah memenuhi. Kedua, memenuhi asumsi uji normalitas atau datanya terdistribusi normal. Nah, untuk itu langkah yang kita bisa lakukan seperti biasa ya, untuk uji normalitas kita bisa menggunakan yang ini, explore. Tinggal kita masukkan saja yang kita akan uji di sini, kekayaan dan kebahagiaan. Di sini yang catatan di plot kita gunakan histogram saja untuk gambaran ya, supaya enak. Dependence together. Nah, jangan lupa ini normality plot with test itu harus dicentang. Oke, di option tidak ada, langsung oke saja ya. Kita lihat di sini. Ini data deskriptif statistiknya, bisa teman-teman analisis juga nanti ya, bisa dianalisis bagaimanakah sebaran datanya ya, statistik apa namanya, distribusi frekuensinya itu seperti apa ya.
informasi yang dibutuhkan biasanya cuma minnya berapa, kemudian standar deviasinya berapa, minimumnya berapa, maksimum berapa, sama confidence intervalnya. Nah, kemudian di sini kita lihat test of normality-nya. Ternyata kita lihat di signifikan, ternyata tidak signifikan. Artinya apa? Tidak ada perbedaan distribusi dari data kita dengan kurva distribusi normal ya. Oke. Jadi kita bisa mengatakan bahwa distribusi data kita itu sifatnya normal karena tidak ada beda dengan kurva normal. Bisa kita lihat juga kan dalam histogram ini, bisa kalau agak ditarik garis gitu kan, ini bentuk-bentuknya mirip dengan kurva normal ya, mirip dengan lonceng. Jadi dari histogram ini bisa kelihatan, oh ini distribusinya terlihat memang menyerupai kurva normal. Ini juga meski loncengnya agak ke kanan ya. Oke. Ini untuk QQ plotnya. Di sini teman-teman juga bisa untuk melihat outliersnya, tapi untuk saat ini belum perlu. Nah, ini juga bisa misalnya teman-teman nanti di deskriptif statistik ingin menggambarkan data secara umum, membandingkan kekayaan kebahagiaan gitu ya, perkiraan di sini kayak apa, kita bandingkan min-nya gitu kan, meskipun tujuan kita bukan membandingkan min ya, tapi untuk menghubungkan ini seperti apa. Jadi saya kira kalau di ANOVA kemarin plot ini ya ini penting ya, tapi untuk di korelasi ini tidak perlu, tidak mengapa ya, tidak perlu ditunjukkan. Nah, oke, itu ya untuk normalitas. Yang kedua adalah kalau dulu memang, kalau teman-teman membaca yang dulu-dulu memang asumsi yang harus dipenuhi kedua itu adalah linearitas. Hanya saja memang untuk perkembangan saat ini, untuk korelasi ini, asumsi hubungannya itu nggak hanya linear ya, bisa juga kurvilinier gitu kan. Tapi tes untuk kurvilinearitas kan belum ada, setahu saya. Nanti bisa saya koreksi misal saya menemukan. Nah, jadi sebenarnya untuk linearitas itu tidak perlu, karena mengantisipasi itu tadi kita kan nggak tahu juga kan hubungannya nanti bakal linear atau kurvilinear. Bisa jadi nggak linear tapi ternyata kurvilinear, itu kan nanti malah kita salah melakukan analisis. Kalau misal ternyata masih bisa di Pearson tapi karena tidak linear terus kita asumsikan oh ini tidak bisa dianalisis dengan Pearson maka harus dianalisis dengan Spearman misalnya kayak gitu. Itu kan malah jadi salah analisis karena antara dua metode analisis itu berbeda. Cuman untuk mengakomodir nanti dalam prakteknya teman-teman kan kita juga tidak bisa mengharapkan yang ideal atau bagaimana gitu kan. Kita tetap akan belajar uji linearitas ya. Nah, jadi asumsi yang kedua yang sunnah untuk dipenuhi, kalau saya membahasakan sunnah ya, itu adalah uji linearitas. Jadi langkah-langkahnya adalah dari analyze ke compare means. Nah, di sini langsung dimasukkan tergantungnya adalah kebahagiaan, bebasnya adalah kekayaan. Di sini apa yang perlu kita centang-centang di option kita centang untuk test for linearity, continue, langsung oke. Gitu ya. Apa yang perlu kita lihat di sini? Yang perlu kita lihat di sini adalah ANOVA table-nya. Ya, jadi di kebahagiaan, kekayaan kita lihat di linearity dan deviation from linearity. Jadi syarat untuk dikatakan linear adalah signifikansi untuk linearity-nya adalah kurang dari 0,05 karena kita menggunakan CI 95% ya, alias P 0,05. Nah, dan deviation from linearity-nya harus lebih dari 0,05. Ternyata di sini sudah terpenuhi semua bahwa linearitanya kurang dari 0,05, deviation from linearity-nya lebih dari
0,05 alias 0,518. Ingat ya, ketika ada P 0,000 di SPSS itu bukan berarti P-nya itu memang 0. Karena SPSS itu sangat terbatas di digitnya ya. Jadi di sini mesti di belakangnya nanti mesti ada angkanya. Jadi ketika teman-teman menemukan P kok kelihatannya 0,000, jangan ditulis P sama dengan 0,000 karena itu tidak mungkin. Nggak ada penelitian yang sempurna, mesti ada errornya. Jadi ketika teman-teman menemukan yang seperti ini, silakan ditulis P kurang dari, supaya kelihatan kalau ini kurang dari supaya kelihatan mendekati 0, bisa teman-teman tulis P kurang dari 0,00001 misalnya kayak gitu, biar kelihatan kecil sekali P-nya ya. Oke, berarti sudah linear. Sekarang langsung kita melakukan uji korelasi. Analyze, correlate. Karena ini 2, kita gunakan yang bivariate ya. Kekayaan, kebahagiaan. Pearson to tail. Kita belum mengasumsikan arahnya. Option tidak perlu, langsung aja. Oke. Nah, hasilnya cuma ini keluar. Karena min segala macam kan sudah di atas, tidak perlu dimunculkan lagi. Langsung. Oh, untuk korelasinya kita lihat di sini kan VB kita itu kan kebahagiaan, VT-nya VB-nya kekayaan, VT-nya kebahagiaan. Berarti kita lihat yang di sini. Kekayaan ke kebahagiaan. Pearson correlation-nya negatif 0,680. R-nya negatif 0,680. Negatif itu menggambarkan arah, ya itu tadi. Jadi ketika hubungannya negatif, berarti ketika yang satu tinggi, satunya lagi rendah, ya. Atau misalnya semakin kaya seseorang, itu asumsinya adalah semakin tidak bahagia. Itu kalau hubungannya negatif. Nah, signifikansinya kita lihat, oh ternyata signifikan, P kurang dari 0,05. Jadi nanti untuk di laporan, teman-teman bisa menulis berdasarkan hasil analisis korelasi menggunakan metode analisis Pearson's correlation diperoleh terdapat hubungan signifikan antara kekayaan dan kebahagiaan. R dalam kurung N atau R dalam kurung 40 sama dengan negatif 0,680 P kurang dari 0,00001 begitu misalnya, karena ini signifikansinya sangat kecil ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman perlu mengukur R kuadratnya atau berapa persen sih dari kebahagiaan itu dipengaruhi oleh kekayaan. Nah, R kuadrat tinggal ini 0,68 dikuadratkan. Nanti diperoleh hasil sekitar 0,30-an ya, alias 30% dari kebahagiaan itu dipengaruhi oleh kekayaan. Oke, begitu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh.